Assalamualaikum. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah, senang Ibu mendengarnya kalian semuanya baik. Kemudian, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Dede, tolong pimpin kelasnya Dede untuk berdoa. Ya, Bu. Ayo teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Dek. Nah, anak-anak, kalian sudah siap belajar belum hari ini? Sudah, Bu. Siap, Sudah, Bu. Bu. Siap. Ya, tapi Ibu yang rasanya belum siap untuk mengajar kalian, coba perhatikan di sekeliling kalian, itu di Dian masih banyak sampah, di bawah dekat kakinya itu sisil, mejanya itu lihat dengan di depannya seperti ular, tidak rapi. Nah, itu Fahmi, tasnya itu tolong turunkan dari atas meja, ayo tolong dibersihkan dulu, yang masih kotor, yang belum rapi dirapikan. Kalau sudah bersih dan rapi, kita baru bisa mulai belajar dengan tenang. Iya, Bu. Oke, Ya, ya, Bu. baik. Nah, seperti itu kan bagus, enak dilihat. Oke, ya, terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mengulang sedikit sebelum kita mulai belajar, kita mengulang sedikit pertemuan kita yang sebelumnya. Minggu lalu kalian sudah membuat bedengan. Nah, terlihat dari sini bedengan yang kalian buat. Sekarang Ibu ingin mengingatkan kembali, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi dalam proses pembuatan bedengan? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Umi ya. Apa Umi ya? Ya. Faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan bedengan adalah yang pertama jenis tanaman yang diusahakan, kemudian Ya. yang kedua kemiringan lahan, dan yang ketiga kondisi iklim, Bu. Oke, bagus sekali. Sepertinya Saya, Umi Bu. memang Saya, Bu. sering belajar. Iya, Dian. Apalagi Dian? Yang harus diperhatikan itu juga ukuran bedengan dan panjang bedengannya, Ibu. Iya, benar ya. Jadi jenis tanaman, ukuran panjang bedeng itu juga harus diperhatikan. Nah, sekarang apakah bedengan yang kalian buat itu sudah bisa langsung kita tanami belum? Coba, siapa yang bisa menjawab? Ayo, bedengan saya, yang Bu. kemarin. Ya, Dede. Apa Ya, Dede? masih belum, Bu, masih belum. Apa alasannya? Karena harus digemburkan dulu dan harus dikasih pupuk dasar, Bu. Oke, benar sekali. Karena harus digemburkan dan harus dikasih pupuk dasar. Nah, anak-anak, nah untuk itu coba kalian perhatikan dulu. Ibu akan tampilkan sebentar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pemberian pupuk dasar bagi tanaman sayuran. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, setelah kalian diskusi, maka Ibu mengharapkan kalian bisa mengemukakan apa itu tujuan pemupukan. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis pupuk yang bisa digunakan sebagai pupuk dasar. Yang ketiga, dapat menentukan jumlah pemberian pupuk yang tepat saat melakukan pemberian pupuk dasar. Yang keempat, menentukan waktu pemupukan dasar. Berikutnya adalah kalian harus tahu cara-cara melakukan pemupukan yang baik. Kemudian tujuan yang kedua, setelah kalian praktek, maka yang pertama, Ibu harapkan kalian bisa mengidentifikasi apa saja sih alat yang diperlukan saat kita akan melakukan pemupukan. Yang kedua, kalian bisa melakukan pengukuran untuk pembuatan pupuk dasar menggunakan timbangan dengan teliti. Yang ketiga, kalian bisa melaksanakan pemupukan dasar pada bedengan untuk tanaman timun yang kita rencanakan untuk kita tanam sesuai dengan prosedur. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk mengetahui tujuan pemupukan, tujuan pembelajaran kita? Oke? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Bu, iya, Bu. Ya, oke. Ibu izin share screen sebentar ya, maaf. Nah, Ya, Bu. sekarang setelah kalian tahu tentang tujuan pembelajaran, Ibu ingin kalian juga tahu apa itu manfaat dari kita mempelajari tentang pemupukan ini. Kira-kira siapa yang ingin tahu manfaatnya? Tahu manfaatnya apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, coba Dian. Manfaat pupuk itu untuk menyuburkan tanah, Bu, untuk pertumbuhan tanaman, biar tanamannya nanti tumbuh subur dan produksinya bagus. Oke, lancar sekali Dian. Jadi yang Ibu ingin tahu di sini, kita di sini belajar pemupukan supaya manfaatnya apa ke depannya untuk diri kalian. Yuk, kemarin Ibu dengar si Fahmi. Mana Fahmi? Katanya ingin menjadi petani milenial yang sukses. Nah, salah satunya kalian belajar pemupukan di sini biar kalian tahu bahwa tanaman yang ada kalian lihat di sepanjang jalan itu
ternyata butuh proses untuk bisa tumbuh. Jadi walaupun kalian tidak jadi petani, tapi kalian bisa jadi produsen pupuk, kalian bisa jadi penyalur pupuk. Nah, itu harapan Ibu ke depannya ya. Nah, sekarang kegiatan yang akan kita pelajari untuk kita lakukan pada hari ini, kita akan melakukan seperti biasa praktek dari kegiatan pemupukan dasar pada tanaman. Sekarang coba kalian perhatikan. Nah, di sini, nah kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba siapa yang bisa mendeskripsikan dari gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, coba. Iya. Apa namanya? Tanamannya sepertinya layu, Bu. Oke, layu. Iya. Apa penyebabnya? Siapa yang bisa? Kenapa tanaman ini layu? Saya, Bu. Iya, Dian. Kemungkinan dia bisa kekurangan unsur hara dan bisa juga karena tidak disiram, Ibu. Oh iya, karena tidak disiram, kurang unsur hara. Lalu menurut kalian bagaimana kita mengatasinya? Dengan pemberian pupuk. Dengan pemberian pupuk. Pemberian pupuk. Dengan pemberian air. Iya, benar. Pemberian air, pemberian pupuk. Kemudian, siapa Penggemburan di antara tanah kalian juga, di Bu. sini yang pernah melakukan pemupukan? Pernah tidak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, kalau Umi pernah? Saya Bisa? belum pernah, Bu. Belum pernah. Oke, Iya. setelah hari ini Ibu yakin kalian akan pernah semua merasakan yang namanya melakukan Iya. proses pemupukan. Nah ya, sekarang kalian perhatikan. Nah, tadi itu tanaman yang disebutkan Dian karena katanya kurang unsur hara. Ya, benar sekali. Di sini kita perhatikan dimanapun tanah itu pasti memiliki kandungan unsur hara, namun jumlahnya beragam. Jadi makanya ada tanaman yang sepertinya subur, ada tanaman yang sepertinya layu, karena masing-masing tanah itu mengandung unsur hara yang berbeda. Nah, terkait dengan itu, salah satunya bisa mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak sempurna seperti ini. Nah, ini kekurangan salah satu unsur hara. Nah, karena dari itu, pemupukan merupakan salah satu kegiatan yang bisa mengoptimalkan kesesuaian atau kebutuhan unsur hara bagi tanah. Dari tadi kita membicarakan tentang pupuk. Nah, siapa yang tahu itu pupuk? Ayo, coba Sisilia. Sisilia ada? Apa itu pupuk, Sisilia? Oke, siapa yang bisa pupuk? Saya, Bu. Boleh, Bu? Boleh, Dian. Pupuk itu adalah unsur hara yang ditambahkan ke dalam tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Oke, unsur hara. Sedikit lagi benar. Nah, kita lihat di sini. Pupuk itu adalah material atau bahan unsur haranya yang berupa apa? Berupa pupuk organik maupun anorganik ya. Nah, yang ditambahkan ke dalam tanah maupun tanaman. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh pupuk apa nih? Pupuk kandang, Bu. Pupuk kandang. Iya, pupuk kandang itu termasuk pupuk dari organik. Kotoran dari ayam ya. Nah, kemudian ini salah satu contohnya saja. Kemudian ini contohnya. Ini pupuk apa nih? Organik atau anorganik? Anorganik ya. Nah, dengan mencampurkan dua buah ini antara organik dan anorganik, maka kita bisa memperbaiki kandungan unsur hara di dalam tanah. Nah ya, bentar sekali kalian. Senang Ibu melihatnya. Nah, sekarang coba perhatikan dari sumbernya, berarti pupuk itu ada dua jenis. Pupuk apa saja? Ayo, yang pertama. Pupuk organik dan anorganik. Iya, anorganik dan organik. Kalau anorganik itu sumbernya dari mana? Ayo. Buatan, Bu. Buatan. Buatan. Yang organik, apakah hanya dari kotoran hewan? Dari kotoran ternak. Ada dari sisa-sisa tumbuhan juga. Iya, dari sisa-sisa tumbuhan juga. Jadi bukan hanya kotoran hewan saja ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalian sudah tahu bahwa pengertian pupuk adalah ini. Sekarang kita lihat. Tadi ada kata pupuk dasar. Nah, apa itu pupuk dasar hubungannya dengan bedengan? Sebagai apa pupuk dasar di sini untuk bedengan? Siapa yang bisa? Oke, sekarang perhatikan. Pupuk dasar, pupuk yang awal diberikan ke tanah. Iya, benar, Dian.
Pupuk dasar itu pupuk yang ditaburkan di awal sebelum kita melakukan penanaman ya. Nah, seperti ini saat persiapan lahan atau saat tepatnya adalah fase pengolahan tanah. Nah, tapi di dalam pemberian pupuk itu tidak asal-asalan saja. Kalian mau beli pupuk apa, harus ada yang harus diperhatikan. Karena sebanyak apapun nanti pupuk yang kalian tabur di bedengan kalian, kalau tidak sesuai ya tidak akan berfungsi. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktornya apa saja. Yang pertama, jenis pupuk ya. Yang kedua, dosis pupuk. Yang ketiga, waktu pemupukan, dan yang keempat, cara pemupukannya. Nah, ini 4 faktor yang harus kalian ingat saat kita melakukan proses apa namanya? Pemupukan. Oke, nah sekarang saat ini coba setelah ini perhatikan video yang Ibu tayangkan. Kalian lihat apa sih tujuan dari Ibu menayangkan video ini? Apa cerita dari video ini? Coba perhatikan. Nah, kalian sudah memperhatikan di video tersebut ini menceritakan apa tentang apa videonya? Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Ayo, tentang apa video ini? Tentang cara pemberian pupuk. Oke, benar sekali, cara pemberian pupuk. Nah, sekarang terkait dengan ini, nah inilah yang akan kita lakukan di kegiatan pada hari ini. Nah, coba buatlah pertanyaan yang terkait dengan tadi kesimpulan ini, yaitu tadi tentang cara pemberian pupuk. Buat suatu pertanyaan. Ayo, silakan. Misalnya kalau kalian mau makan, kalian memerlukan apa saja? Apa yang harus alat dan bahan, Bu ya, alat dan bahan. Iya, jadi bahan dan alat apa yang dibutuhkan? Iya. Oke, alat dan bahan. Selain alat dan bahan, apa lagi? Cara pemupukannya. Iya, cara melakukan pemupukannya. Sama seperti kita mau buat kue, kita tahu semua bahannya, tapi kita harus tahu juga cara melakukannya. Oke? Nah, jadi anak-anak, untuk kegiatan ini, minta kalian secara berkelompok, seperti biasa, Fahmi dan Sisilia, Dian, Dede, dan Lisha, Umi, dan Nani, tolong berkelompok dulu duduknya. Iya, Bu. Oke, jika sudah berkelompok, nah sekarang kalian buat suatu desain rancangan untuk kegiatan kalian dari mulai kalian cara bagaimana menghasilkan pupuk sampai kalian bagaimana cara melakukan pemupukannya. Kalian buat rancangannya, tapi sebelumnya kita kesepakatan dulu bahwa waktu kalian mengerjakan proses ini, Ibu beri kalian waktu 185 menit. Nah, ya, jadi kita harus selesai hari ini mulai dari proses di kelas sampai kalian harus turun ke lapangan. Nah, biar kalian lebih jelas, ayo diambil dulu Sisilia nih LKS-nya, Sisilia. Oke ya, nah semua masing-masing sudah memegang LKS. Sekarang kalian perhatikan caranya. Di sini kalian akan melakukan 2 kegiatan. Kegiatan pertama, kalian akan melakukan, Ibu kasih waktu 25 menit. Nah, itu ada isinya menjawab pertanyaan tentang teori. Lalu, di kegiatan kedua, nah ini yang kegiatan pertama, jawabannya ada di LKS kalian semua, ada di sini. Nah, lanjut di kegiatan kedua, ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama, di kegiatan kedua ini, kalian harus merumuskan dulu. Nih, mengidentifikasi alat, bahan, kemudian kalian juga harus membuat langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam pemberian pupuk. Nah, berdasarkan kalian tadi menonton video dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Kira-kira ada pertanyaan? Paham? Paham, Oke, Bu. bentar, ya, senang Ibu mendengarnya. Oke, nah sekarang silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Cari materi informasi sebanyak-banyaknya. Ingat ya, satu kelompok hanya boleh menggunakan 1 HP, karena yang Ibu nilai bukan hanya jawaban yang benar di sini, tapi yang pertama, kerjasamanya dalam kelompok, memberi ide di dalam kelompok. Ya. Nah, yuk silakan, waktu kalian di sini hanya, untuk di kelas ini hanya di 40 menit untuk mengerjakannya, kegiatan. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang saatnya kita turun ke lapangan ya. Ingat, sebelum kalian turun ke lapangan, kalian harus memperhatikan. Nih, pertama, gunakan pakaian keselamatan kerja. Sudah disiapkan kain praktik, sepatu boot, topi. Yang kedua, harus hati-hati menggunakan
peralatan yang tajam. Jangan lupa kembalikan lagi alat ke tempat kalian mengambil dalam keadaan yang sama. Oke, silakan turun, nanti Ibu menyusul. Nah, silakan pergi ke tempat penimbangan pupuk. Oke, kalau sudah selesai menimbang, silakan langsung ke bedengannya masing-masing. Iya, Bu. Tolong bekerja sesuai langkah yang sudah kalian susun. Ibu akan perhatikan. Sudah ya, waktu kita sudah habis. Sekarang kalian tolong kembalikan alat ke tempat kalian mengambil dalam keadaan dan posisi yang sama. Bersihkan dulu. Nah, sekarang kalian boleh silakan dulu melakukan peremasan otot-otot, lenggangkan, lakukan peregangan dulu sebentar, oke ya. Sudah, Bu. Ya, sekarang kita buat lingkaran dulu, duduk bersama di Oh, sini. iya, Bu. Ya, Bu. Dari kegiatan kita hari ini, kalian bisa mendapatkan apa? Pengalaman belajar kalian apa saja? Ayo. Cara Coba. pemupukan, Bu. Oke, cara pemupukan. Benar. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Nih, ayo, Teknik. ceritakan Iya, cara pengalamannya hari ini. menimbang pupuk, Bu, yang tadinya saya tidak tahu, ya di kesempatan ini saya jadi tahu, Bu, menimbang pupuk, ukurannya Oke. berapa untuk bedengan. Setelah kalian melakukan refleksi, Ibu ingin sedikit menambahkan dari kegiatan kita tadi, bahwa Ibu lihat kalian sudah mahir dalam menimbang, kemudian sudah bisa melakukan pemupukan. Nanti minggu depan kita perbaiki lagi sedikit. Nah ya, menggunakan alatnya sudah benar. Yang masih belum bisa bekerja sama, sudah mulai bisa bekerja sama dengan kawan kelompok. Nah, tapi ada satu kelompok ini yang Ibu beri 2 jempol, karena dari kelas sampai di lapangan sangat tertib sekali, sangat Kelompok saya, Bu. kolaboratif Kelompok sekali. mana itu, Bu? Kelompoknya nih, Kelompok mana, Bu? Dede Ah. dan Dian. Oke, Ibu beri 2 jempol ya. Kasih, Bu. Fahmi, kelompok Umir, Ibu beri 1 jempol. Minggu Terima depan kasih, Bu. beri 2 jempol ya. Nah, oke. Iya, Bu. Nah, sekarang saatnya Ibu kepingin tahu sebenarnya kalian ini praktek sudah tahu. Sudah paham belum dengan teorinya? Ayo, tadi Ibu udah suruh bawa buku kan sama pulpen, keluarkan. Kalian Iya, Bu. tolong, yuk Ibu beri kuis sebentar, dicatat. Iya, Bu. 5 Ya, menit ya. Bu. Tuliskan langkah-langkah, karena kita tidak di kelas, Ibu diktekan saja. Langkah-langkah dalam melakukan pemupukan dasar. Nah, yuk tulis tanpa diskusi. Oke. Ayo Fahmi, jangan jeling-jeling Fahmi. Iya, itu, Bu. Mau nyontek. Nyontek, Ya, Bu. Oke, sudah habis waktunya. Selesai, tidak selesai tolong. Iya. Nanti Ya, dibawa ke Bu. kelas ya, Dedek ketua kelas ya. Oke. Iya, Bu. Nah, karena waktunya sebentar lagi kita pulang, Ibu ingin menyampaikan sedikit dulu, takut Ibu lupa. Minggu depan pertemuan kita akan melakukan pemasangan mulsa pada bedengan kita. Tolong dibaca materinya. Karena minggu depan kita praktek lagi ya, seperti ini. Nah, Ibu juga senang lihat kalian aktif seperti ini. Bahkan dilihat lagi apa yang diperlukan. Nah, minta kalian persiapkan diri kalian dan jangan lupa jaga kesehatan. Kalau sakit kan nanti nggak bisa ikut kita praktek. Iya, ya? Bu. Iya, Oke, Bu. sekarang sudah bel menuju pulang. Ayo kita masuk ke kelas dulu. Siapkan dulu tasnya, dirapikan. Nah, ayo Dedek sebelum pulang, Ya, Bu. pimpin doa dulu. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah, mari kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Assalamualaikum. Ibu tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Wabarakatuh.